Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Tema firman kehidupan kita, Allah selalu bertindak pada waktu yang tepat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, sewaktu-waktu dan tanpa kita duga dan tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Tetapi masalah datang, ada penderitaan, ada tantangan dan cobaan. Dan hal seperti ini dapat menimpa semua orang. Orang yang percaya kepada Yesus maupun orang yang tidak percaya. Namun bedanya kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan terpuruk atas semua penderitaan yang menimpa kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan tidak membiarkan kita. Memang saat cobaan itu terasa berat, terkadang kita merasa tidak sanggup lagi untuk menanggungnya dan ingin menyerah saja. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Tuhan juga tidak menginginkan hal itu kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah berpegang pada janji Tuhan, bahwa dalam segala keadaan tetaplah hidup berkenan kepadanya. Pembelaan dan penyertaan dari Tuhan pasti ada. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Untuk dapat meraih kemenangan, kita harus mempunyai kesetiaan yang teguh kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan ini. Dalam konteks firman kehidupan kita hari ini, Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Dan itu tantangan besar bagi Elia. Sebab para nabi Baal melakukan berbagai ritual, menari-nari, berteriak, bahkan melukai diri untuk berharap dewa yang mereka sembah mendengar permohonan mereka. Tetapi sebaliknya, Elia yang hanya memanjatkan doa yang sederhana, tetapi lahir dari iman, hanya sebuah permintaan yang tulus kepada Tuhan untuk membuktikan kepada umatnya Israel bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan yang bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dan benar Tuhan segera menjawab doa permohonan hambanya Elia. Sambaran api Tuhan kepada kayu api, korban bakaran, tanah dan air, dan hati orang Israel yang berbalik kepada Tuhan, ini adalah sebuah pertobatan besar. Dan juga menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan jawaban atas doa permohonan Elia. Melalui firman kehidupan kita ini, kita diajak agar tidak menjadikan doa sebagai jalan terakhir. Setelah semua yang kita lakukan telah coba. Tetapi bagaimana kita menghidupi bahwa doa adalah harapan terbesar kita atas belas kasih dan karunia Tuhan dalam hidup ini. Seperti Elia yang menjadikan doa sebagai hal yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Itulah bukti iman kepercayaan Elia kepada Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya melayani Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang baik, yang tidak pernah gagal. Sebab itu dia berdoa dengan penuh iman. Oleh karena itu, melalui firman kehidupan kita hari ini, orang-orang Kristen memiliki keberanian untuk berbicara dan meyakini firman Tuhan. Orang Kristen berani dan yakin bahwa alamat doa-doanya adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang peduli, dan Allah yang selalu siap memberikan pertolongan dalam setiap kelemahannya. Bagaimanapun, meskipun kekuatan dan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini dapat menyebabkan masalah bagi kehidupan kekristenan kita, namun semua kekuatan dan kuasa itu tidak akan pernah dapat memberikan keselamatan hidup bagi kita. Sebab hanya satu Tuhan yang benar-benar hidup, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, tetaplah setia kepada imanmu
hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup, yang memberi berkat bagi kehidupan kita. Dia adalah Allah sumber pertolongan hidup kita, dan Dia adalah Allah yang selalu bertindak di dalam ruang dan waktu yang tepat. Setialah kepada Tuhan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang Allah, yang menyertai, yang mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan dan memampukan kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau, dengarlah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud